Episode dimulai saat Yuk berkata ketika seseorang melihat kehormatan keluarganya di depan pintu orang lain. Aku melihat istriku menari mengikuti lagu seseorang. Aku pun kehilangan akal sehatku. Yuk bertanya apa yang sedang kau lakukan. Radhika bertanya mengapa kau bersikap seperti ini karena aku takut padanya. Yuk menjawab kau pasti takut padaku. Sementara itu Mohan memberitahu Gun-gun bahwa itu adalah suara Yuk dan itu berarti Radha dalam bahaya. Mohan berpikir bahwa aku tidak peduli jika aku tertangkap, tetapi aku akan pergi keluar. Yuk mengatakan aku tidak pernah ingin kau takut, tetapi untuk pertama kalinya aku ingin kau mengetahui kebenaran tentang Yuk Koli. Aku telah menunggumu selama 7 tahun dan terus berpikir bahwa suatu hari nanti kau akan menerimaku dan mengungkapkan perasaanmu. Aku menerima semua syaratmu, dan tidak pernah mengajukan syaratku. Aku terus menunggu hari ketika Radhika akan datang kepadaku. Tetapi kau akan meninggalkanku. Yuk sangat marah, bertanya siapa dirimu saat bertemu denganku. Kau hanyalah seorang gadis dari Faranduan dan aku menjadikanmu seorang putri setelah membawamu pergi dari jalan. Aku telah memberikan segalanya untukmu, memberimu cinta, rasa hormat, dan kehormatan bersama keluarga, bahkan membesarkan putramu yang ayahnya tidak aku kenal, tetapi yang aku dapatkan hanyalah harapan palsu dan tipu daya. Radha menjawab aku tidak pernah menipumu dan aku sudah mengatakan kepadamu bahwa aku akan menjadi ibu bagi anak seseorang bahkan mengatakan kepadamu bahwa kita hanya akan berteman karena aku mencintai orang lain dan aku juga tidak akan bisa menjadi istri untukmu. Kau juga menyetujui semua yang aku katakan. Yuk menjawab aku setuju karena aku pikir kau punya hati dan suatu hari hati itu akan luluh untukku setelah itu kau akan mencintaiku tetapi aku salah dan tidak berpikir kau akan membawa Mohan itu ke rumah kita. Di tempat lain Mohan masih mencoba untuk mendobrak ruangan. Yuk berkata aku tidak berpikir kau hanya akan membutuhkan waktu 5 menit untuk berubah menjadi Radha dan kembali kepadanya. Mohan terus memukul pintu. Yuk meminta Radha untuk melihat kita dapat mendengar suara kekasihmu dan aku juga ingin melihat apa yang dilakukan Mohan dalam cintanya. Yuk menuntut jawaban dari Radha sambil duduk di kursi, bertanya mengapa Mohan datang ke sini dan apa alasan kau pergi kepadanya. Radha menjawab aku tidak pergi ke orang lain dan juga tidak menipumu. Kau membawaku ke rumah ini karena istrimu telah meninggalkanmu. Yuk ingat bagaimana dia membunuh istrinya Radhika. Kau membutuhkan dukungan tetapi aku juga membutuhkannya. Radha menjawab aku telah mengurus seluruh keluargamu dan memenuhi tanggung jawab sebagai menantu. Aku tidak merasa senang melakukannya ketika kau bahkan tidak mengetahuinya. Aku dulu bersamamu di kamarmu tetapi tubuhku dan Atma hanya milik Mohan. Setiap kali Manan biasa memanggilnya papa itu akan menghancurkan hatiku karena Mohan adalah ayah kandungnya, tetapi aku tetap diam karena aku tidak ingin menghancurkan hatimu. Dan jika itu tentang pengorbanan maka aku telah berkorban lebih dari kau. Yuk mulai tersenyum. Mohan masih berusaha mendobrak pintu. Yuk bangkit sambil berkata itu fantastis dan memberinya tepuk tangan meriah. Kau datang dengan rencana untuk mendapatkanku. Itu sederhana dalam hidupku dan jika kita tidak mendapatkan sesuatu, maka kita harus menggunakan metode lain. Dia berkata seandainya Mohan tidak datang di antara kita maka aku akan mendapatkanmu. Radha menjawab itu adalah kesalahanku karena Radha selalu menjadi milik Mohan dan ini akan tetap terjadi di masa depan. Aku tidak akan pernah bisa menjadi pasanganmu. Yuk menjawab kau bahkan tidak tahu apa yang telah aku lakukan untuk mendapatkanmu. Itu adalah daftar yang panjang jadi haruskah aku memberitahumu? Aku merasa bahwa anak-anak tidak boleh datang di antara orang tua mereka. Manan datang di antara kita dan jadi aku berpikir untuk menyingkirkan Manan. Yuk mengungkapkan dia menculik Manan di sekolah dan berencana untuk membunuhnya tetapi putrimu Gun-gun mencurigaiku tetapi aku membuktikannya salah di depanmu. Dan aku harus membunuh nenek. Karena dia tahu tentang kebenarannya dan aku akan memberitahu Mohan setelah itu semua orang akan mengetahuinya. Jadi aku menyalahkan Mohan dan Gun-gun atas kematiannya sehingga mereka berdua ditangkap dan aku bisa tinggal bersamamu. Kita harus melakukannya dengan cinta dan tidak ada perang yang dimenangkan tanpa pengorbanan. Radha menjadi emosional dengan mengatakan ini adalah wajah dan kebenaranmu yang asli. Radha menyebutkan Gun-gun terus mencoba mengatakan padaku kau berbohong. Saat kau mencoba membunuh Manan tetapi aku masih tidak mendengarkannya dan bahkan menolak untuk menerima kata-kata Mohan. Aku terus mendukungmu dan melawan mereka berdua untukmu. Radha bertanya-tanya bagaimana aku bisa membuat kesalahan besar.
Yuk menjawab, logika sederhananya adalah aku menunggu selama 7 tahun dan bahkan tidak melihat siapapun tetapi hanya fokus pada kau. Dan jika aku membiarkanmu kembali ke Mohan, maka aku akan menjadi idiot. Mohan masih berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu. Yuk mengatakan aku harus membunuhnya saat mereka menghalangi jalanku. Yuk bertanya apa yang akan kau lakukan jika seekor ular masuk ke rumahmu, kau akan membunuhnya, dan inilah yang aku lakukan. Kau adalah milikku dan akan tetap selamanya. Rada menjawab bahwa dia tidak pernah menjadi miliknya, dan setelah mengetahui kebenarannya, aku malu untuk berdiri di sisimu. Aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa kau adalah seorang penjahat. Rada berlari ke Mohan. Mohan berhasil melubangi pintu setelah meninjunya di tengah. Rada memanggil namanya ketika Yuk datang dari belakang sambil memegangi rambutnya. Mohan meminta Yuk untuk melepaskan Rada. Yuk berkata sekarang kau harus pergi menemui Mohan. Yuk menarik Rada menjauh sementara Mohan masih berusaha mendobrak pintu. Rada hanya memanggil Mohan yang terkunci di dalam gudang. Rada meminta Yuk untuk melepaskannya. Rada berkata kau tidak dapat menghentikanku. Yuk mulai tertawa. Mohan sekali lagi mencoba mendobrak pintu. Rada melihat vas logam. Dia mencoba yang terbaik untuk meraihnya, tetapi tidak dapat karena Yuk terus memelintirnya. Dia kemudian memegang salah satu vas itu dan memukul kepala Yuk dengannya. Dia menatapnya dengan marah sebelum jatuh ke lantai yang kemudian membuatnya pingsan. Rada khawatir. Selanjutnya inspektur tiba di rumah Yuk dan masuk bertanya di mana mereka. Yuk berkata dia orang yang sangat kejam sehingga dikurung di gudang. Inspektur naik ke atas saat Yuk berkata sekarang dia akan melakukan dorong ke sofa. Dia tersenyum. Inspektur memerintahkan anak buahnya untuk membuka pintu dengan cepat dan mereka menangkap Mohan dan Gun-Gun tetapi dia khawatir tentang Rada. Mohan menyalahkan Yuk yang mencekik Rada dan dia harus mencarinya. Yuk bertanya apa yang Mohan bicarakan ketika aku tidak akan pernah melakukannya dan Yuk berkata kepada inspektur bahwa Mohan sengaja mengatakan semuanya sehingga dia dapat menyalahkanku tetapi Yuk bertanya apa yang telah dilakukan Mohan kepada istriku. Namun ini membuat Mohan marah yang mencoba menyerangnya ketika Yuk meminta inspektur untuk membawa Mohan pergi karena dia membuatku takut. Mohan mengancam akan membunuh Yuk jika dia telah melakukan kesalahan dengan Rada. Polisi membawa Mohan dan Gun-Gun pergi. Ketika Mohan meminta inspektur untuk mencari Rada karena hidupnya dalam bahaya, Gun-Gun juga mempertanyakan di mana Rama. Yuk berpikir tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan Mohan dan Gun-Gun dari kurungan penjara. Manan datang dan terkejut melihat Mohan ditangkap, jadi dia bertanya kepada inspektur mengapa dia menangkap mereka. Inspektur menjawab kita akan menghukumnya atas perbuatan salah. Manan mengatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa tetapi inspektur memerintahkan polisi untuk memasukkan Mohan ke dalam jeep. Manan tidak dapat memahaminya jadi memeluk Mohan erat-erat. Mohan tiba-tiba mulai mengingat ketika dia mengajari Manan cara mengendarai sepeda dan bahkan bermain kriket saat dia memberikan kue. Yuk mengatakan itu adalah adegan emosional untuk melihat ayah dan anak itu menangis. Yuk menarik Manan pergi sementara Mohan dengan marah bertanya di mana Rada. Ajet dan Ketki juga tiba ketika Ketki meminta inspektur untuk membiarkan Mohan pergi karena dia tidak bersalah. Ketki juga berlari untuk memeluk Mohan erat-erat ketika Mohan mengatakan kepadanya bahwa aku tidak tahu di mana Yuk telah menahan Rada jadi kau harus mencari tahu tentangnya dan menyelamatkannya karena dia dalam bahaya. Inspektur menjadi marah ketika Ketki didorong kembali. Mohan menuntut polisi itu meninggalkannya dan dia mendorong polisi itu yang membuat inspektur marah yang memukul kepala Mohan dengan pistol yang menyebabkan dia pingsan. Manan sekali lagi berlari untuk mencoba membangunkan Mohan. Inspektur dengan marah memerintahkan semua orang untuk kembali. Yuk berlutut di depan Manan yang bertanya mengapa polisi membawa Paman M dan Gun-Gun dan siapa Rada yang dibicarakan Paman M. Yuk bertanya mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa Paman M bersembunyi di toko. Manan menjawab aku tidak tahu jadi Yuk menyarankan agar ayah dan anak itu menikmati waktu mereka bersama dan pergi ke suatu tempat. Radhika berusaha membebaskan diri saat terkunci di dalam lemari. Yuk masuk ke kamar bersama Manan. Yuk meminta Manan untuk berganti pakaian jika mereka ingin keluar. Vas jatuh dari lemari ketika Manan bertanya apa penyebabnya. Yuk menjawab bahwa itu karena campi peliharaannya. Yuk pun mengusir Manan. Gun-Gun terus-menerus memanggil Mohan dan menuntut agar dia bangun. Mohan bangun dan menghampiri Gun-Gun dan bertanya bagaimana keadaan Rada.
Mohan kemudian memberitahu inspektur dan menjelaskan bahwa istrinya dalam bahaya besar, tetapi inspektur bersumpah untuk memukul Mohan jika dia tidak mendengarkan. Mohan memintanya lagi dan lagi yang membuatnya marah sehingga inspektur memerintahkan Mohan untuk duduk dan kemudian bahkan meminta polisi wanita untuk memastikan Gun-gun duduk di bangku. Radha mencoba yang terbaik untuk membebaskan dirinya. Ketki memasuki rumah mulai memanggil Radha. Dia menyadari ini adalah suara Ketki, jadi dia berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya karena hanya dia yang bisa membantunya. Ketki sekali lagi memanggil Radha yang juga mencoba memberi sinyal padanya, tetapi tidak dapat membuat suara keras. Dia mulai berjuang lagi dan lagi menyebabkan kebisingan. Ketki khawatir. Radha akhirnya berhasil membebaskan tangannya dan kemudian melepaskan kain dari mulutnya. Dia mulai gelisah dan mulai menggedor pintu. Dia kemudian memohon pada Ketki untuk berhenti, namun kemudian Ketki berpikir tidak ada orang di rumah. Radha akhirnya bisa keluar dari lemari pakaian. Ketki hendak pergi ketika Radha senang dia datang, namun Ketki mengatakan bahwa Radha seharusnya tidak bertindak dan bagaimana dia berani menangkap Mohan dan Gun-gun. Radha terkejut melihat seseorang di belakang Ketki. Mohan di dalam sel teringat saat ia melihat Yuk menjambak rambut Radha dan berdoa untuk meminta bantuan. Gun-gun juga berdoa agar Ramanya tetap aman. Mohan bertanya di mana Radha dan apakah ia baik-baik saja. Mohan mengatakan bahwa Yuk adalah orang gila dan bisa melakukan apa saja padanya. Ketki memintanya untuk berhenti karena Radha berencana untuk menikahi Yuk lagi. Ketki ingat ketika dia meminta Radha untuk mengatakan yang sebenarnya dan kemudian berbalik untuk melihat Yuk yang berdiri di belakangnya, dan kemudian dia berkata bahwa itu baik dia datang ke rumah mereka. Mengungkapkan bahwa aku bersama Radhika ingin datang ke rumahmu. Ketki mulai menjelaskan bagaimana Yuk mengatakan mereka akan menikah, meminta setiap orang yang mencoba datang tidak akan dapat memutuskan pernikahan mereka yang akan permanen. Yuk kemudian mengundang mereka yang tersisa di keluarga Trivedi untuk datang dan makan sesuatu karena mereka akan merasa sangat enak. Radha terpaksa tetap diam ketika Yuk menjawab dia juga harus mengundang Ketki. Yuk memberi isyarat kepada Radhika yang juga mengundang Ketki ke pernikahan mereka. Mohan tercengang mendengarnya.